Halo, selamat datang teman-teman di episode perdana Podcast PR on Podcast. Jadi teman-teman, podcast ini akan menjadi media informasi buat teman-teman yang pengen tahu tentang dunia per-PR-an ataupun mengenal siapa sih Perhumas Muda Malang Raya itu. Wah, oke. Sebelumnya aku mau ucapin selamat dulu nih buat tim yang udah merealisasikan podcast ini. Yeay, kalian luar biasa. Oke, sebelumnya perkenalkan di sini ada aku Siti Hamra sebagai host podcast perdana ini dan tentu aku nggak sendiri, aku ditemani oleh teman aku. Saya Asfilia Nova Anggraini. Ya, jadi kita ini nanti akan membawakan sebuah informasi bersama pemateri-pemateri yang luar biasa, oke? Nah, di sini kita berdua bersama pemuda berprestasinya PMM nih. Ada Kak Gandung Senatama. Halo Kak Gandung. Halo semuanya, halo. Sehat kan? Halo Kak Gandung, sehat dong. Alhamdulillah. Terus ada Kak Afri nih. Kak Afri Ramadhani. Halo Kak Afri. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Sore Kak. Dan yang ketiga ada Kak Vira Maulidia. Halo Kak Vira. Halo guys. Semangat ya ini. Ya dong. Harus. Tetap. Ya dong. Nah, jadi kakak-kakak ini adalah juara 2 kompetisi PR Action yang diadakan oleh Vokasi UI 2020. Wow, boleh cerita sedikit dong Kak, gimana sih awalnya bisa tahu sama lomba ini? Mungkin dari Kak Gandung dulu nih. Apa nih awal-awalnya kita ikutan lomba? Tahu dari mana informasinya? Jadi kemarin itu kenapa sih kita ikutan? Awalnya sih aku. Jadi kemarin itu aku di-tag salah satu pengurus dari staf PR itu namanya Dimas di postingan karena di persyaratannya untuk peserta yang wajib mengikuti itu suruh mengupload tipuan di Instagram. Nah terus mengetek teman-temannya. Nah terus kemarin Dimas itu ngetek aku kan. Nah terus aku kepo banget gitu loh, lomba ini apa sih? Terus aku cari-cari, oh alah ternyata tentang lomba-lomba tentang PR. Ada 3 cabang kan kemarin, ada PR campaign, public speaking, sama poster kayak gitu. Jadi yaudah otomatis aku butuh tim karena aku kan emang basicnya bukan anak ilkom gitu kan. Nah harus bener-bener cari teman-teman yang jurusan ilkom. Terus aku cari siapa nih yang anak perhumas yang bisa aku ajak join. Nah muncullah kedua nama itu Afri sama Vira kayak gitu sih singkat ceritanya. Nah untuk PR Action itu sebenarnya apa sih Kak? Dan tema dari perlombaan itu? Mungkin bisa dari Kak Apri nih. Kalau kemarin sih kita ngikut di lomba UI itu temanya tentang bagaimana sih caranya kita untuk bisa mengelola sebuah stigmatisasi negatif gitu terhadap petugas medis sama pejuang COVID. Nah di sini kan kita sekarang lagi ada pandemik dan ini tuh dampaknya itu luar biasa gitu bagi tenaga medis maupun pejuang COVID. Karena mereka otomatis ketika berjuang melawan COVID itu mereka pastikan banyak tuh masyarakat ataupun keluarga yang di sekitarnya itu dapat pengkucilan, terus kemudian ada hujatan dan segala macam. Nah itu di situ kita mempelajari gimana sih strategi kita supaya ketika mereka menghadapi COVID ini itu mereka masih bisa bertahan di tengah-tengah masyarakat dan stigma itu bisa hilang gitu dengan kampanye yang kita buat gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Kak Vira atau Kak Gandung? Iya nih, boleh nih lanjut ke Kak Vira. Nah iya benar banget. Jadi kita tuh jadi dari lomba ini tuh kita disuruh buat gimana sih kita menyusun strategi
menggunakan strategi-strategi PR dan tentunya melalui komunikasi yang efektif ke masyarakat. Jadi akhirnya ya udah kemarin kita rembukin dan mungkin nanti next ya kita ngebahas lebih lanjut lagi. Kita akhirnya menggunakan komunikasi tradisional di sebagai strategi kita untuk PR campaign ini. Kayak gitu sih. Bisa dijelasin dikit nggak sih Kak, maksudnya komunikasi tradisional itu gimana ya BTW? Oke, jadi kalau komunikasi tradisional tuh kita menggunakan media-media tradisional seperti media-media radio, terus kesenian daerah, terus kita juga menggunakan mouth to mouth ke masyarakat. Jadi kita bukan menggunakan kita menggunakan media modern juga di strategi kita, tapi sebagai media penyebar informasi aja. Jadi media utama dari campaign kita ini adalah media tradisionalnya itu. Jadi karena kita menganggapnya selama ini masyarakat tuh selalu disuguhi tentang stigma negatif tuh melalui media modern, tapi melalui media tradisional yang betul-betul sangat relate atau sangat dekat sama masyarakat tuh belum ada. Nah, makanya waktu itu tuh kita ya udah kita pakai strategi itu gitu, teman-teman. Wow, oke nih. Berarti kalau pakai komunikasi tradisional ada sasaran khususnya nggak sih Kak dari campaign kakak-kakak sekalian ini? Kalau boleh tahu nih dari Kak Gandung lagi deh. Gimana? Sasaran khususnya. Kalau sasaran khusus sih sebenarnya kita lebih ke masyarakat Jawa Timur ya, karena kita emang basicnya di UB, jadi ya udah kita menyasarnya dari masyarakat Jawa Timur karena kita mau cari yang terdekat. Karena Kota Malang sendiri katanya kemarin juga kasus meninggal pasien COVID juga tertinggi, malah mengalahkan siapa itu Kota Jakarta kayak gitu. Jadi kita lebih menyasarnya Jawa Timur. Kalau di daerah-daerah lain kan kita nggak tahu nih bertiga komunikasi tradisionalnya apa aja. Jadi lebih baik kita mengangkat masyarakat Jawa Timur ya kayak gitu. Itu. Lagi nih pertanyaan nih. Dari Asfi dulu. Oke, DJ. Kan dari tadi itu sudah ngomongin campaign gitu. Sebenarnya kalau mau buat campaign itu ada hal khusus nggak sih Kak yang harus diperhatikan gitu? Boleh dari Kak aku. Oke. Kalau dari aku sih, menurutku kalau untuk kita membuat campaign itu ya, yang pasti pertama kita sebagai PR atau public relation itu pastinya yang pertama kali kita lakukan adalah riset. Jadi riset itu memang sangat penting karena kalau kita punya basic data yang kuat, di situ nanti otomatis kita pasti punya solusi. Gimana sih caranya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat kayak gitu. Jadi kita kemarin juga sempat melakukan riset kecil-kecilan semacam kuesioner gitu. Kira-kira gimana sih dampaknya dari COVID-19 ini kepada masyarakat? Apakah masyarakat itu merasa takut ketika berada di lingkungan orang-orang yang terkena COVID? Terus kemudian apakah mereka ini memilih menghindar ataupun memusuhi atau biasa aja gitu? Nah, disitulah nanti kita olah datanya, kemudian kita terapkan pada kampanye yang sudah kita siapkan gitu. Disitulah nanti kita bisa nyebar kemana-mana. Jadi mulai menyusun strategi, terus kemudian bagaimana feedback dari masyarakat. Nah, di situ nanti kita kembangin gitu. Itu sih kalau dari aku. Mau ditambah nih dari Kak Firmut? Habis dari riset, kemudian apa sih yang kakak-kakak lakuin di tahapan selanjutnya? Iya benar banget. Tadi tuh riset tuh benar banget sangat penting karena itu tuh sebagai memperkuat opini atau asumsi kita. Karena kan kita kalau bikin strategi kan jangan sampai cuman dari asumsi kelompok kita aja, jangan sampai dari asumsi CPR-nya aja nih. Jadi harus dari asumsi masyarakat juga, pendapat masyarakat juga yang bakal diperkuat juga dengan informasi-informasi yang ada di media. Jadi setelah kita melakukan riset juga, kita juga sempat memantau perkembangan media seperti apa. Terus kayak pemilihan Jawa Timur pun juga kan berdasarkan riset juga. Kayak kita melihat nih angka tertinggi dari
yang positif COVID-19 tuh yang paling tinggi di daerah mana. Jadi yang paling bisa relate lah dengan strategi yang kita mau jalankan tuh di daerah mana kayak gitu. Jadi harus ada penyesuaiannya dulu nih, jangan sampai strategi yang kita buat dengan targetnya kita tuh berbeda kayak gitu. Jangan sampai kita mau pakai komunikasi tradisional wayang nih, tapi kita memperkenalkannya tuh di Kalimantan atau di mana yang betul-betul bukan nggak deket tuh sama mereka. Jadi jadi bagaimanapun strateginya tuh harus balance sama targetnya ini kayak gitu. Oke, siap. Terus ada pertanyaan selanjutnya. Ini proses pengerjaannya tuh gimana ya, Kak? Berapa lama dan terus apakah kakak-kakak ini ketemu atau selalu virtual, teleponan dan lain sebagainya, itu bisa diceritakan, Kak? Kak Gandung nih. Ayo Kak Gandung diceritakan. Kalau kita ngerjainnya berapa minggu ya? Kalau kita 3 ngerjainnya minggu itu kemarin, karena emang itu lombanya 1 bulan 2 minggu itu dibuka pendaftarannya. Jadi 3 minggu. kita ya agak ngebut gitu sih, ngebut dikit. Jadi setiap hari itu ada deadline, ada timeline. Kamu harus ini, kamu harus gitu. Iya, Jadi benar. kayak bener-bener harus disegerakan gitu loh teman-teman. Jadi kalau enggak kayak gituin, bener-bener ya udah nggak jadi maju kayak gitu. Untuk kita sistem ngerjainnya itu ya kita lewat virtual, kita lewat Google Meet, lewat Zoom, terus ya pokoknya komunikasi lebih intern sih, kayak di WA group itu ini ada referensi langsung baca-baca kayak gitu. Dan kesulitannya ya emang kita apa ya, itu nggak bisa ketemu sih kesulitannya, karena emang ya kondisi kayak gini kita emang harus dituntut tetap berkomunikasi secara jelas kayak gitu sih. Seru sih. Iya, benar banget. Tapi pasti ada kesan tersendiri lah ya, Kak, dan ada tantangan tersendiri kayak gitu. Ya benar. Iya, banget sih. Banget, apalagi Iya, karena ada perbedaan waktu sumpah. juga kan, kayak aku di aku Wita, terus mereka Kita WIB, rapat sampai terus kayak malam-malam, kalau jam berapa malam sih? tuh Jam 10, jam oh ya kalau 11-an bisa gitu. jam 9 Jam 10. bisa iya pernah banget. Iya, yang sampai udah blank banget ngelihat strateginya itu, kayak aduh ini diapain lagi ya, sampai ngehitung kan harus ada RAB gitu-gitunya kan di strateginya itu. Nah kita tuh sampai ngitungnya tuh udah udah nggak jelas banget, soalnya udah sampai malam banget gitu. Bener-bener Berarti udah ngelewatin fase-fase yang kayak aduh udah ngestak banget nih di otak, nggak taau mikir apa lagi gitu ya, Kak. Ini kayak mikir jodoh begitu loh, bapak-bapak ibu-ibu. Jadi ya pusing begitu. Berat. Ya yang namanya juga nggak kayak iya, kita tuh juga kayak bener-bener mau ngelakuin ini. Dan kita agak gengsi gitu ya, membawa UB ke kancah nasional begitu loh, dengan melawan teman-teman lainnya. Dan kemarin anak UB ada 3 ada 3 tim gitu. Ya nggak sih? Iya. 3 tim. Termasuk teman kita 1 PMM juga ada kan kemarin. Ya itu ada juga. Oh ada. Itu si Dimas, si Grace sama si Ratna, mereka jadi 1 tim. Nah. Oh. Oke. Terus BTW nih, ini benar-benar kakak-kakaknya bikin campaign sendiri. Maksudnya biasanya kan kalau kampus tuh ada konsultasi. Ini kalau kakak-kakak nih gimana? Kalau kita sih ya tanya-tanya kayak cutting. Kalau konsultasi sama dosen kayaknya kita enggak, soalnya ya kita mau bingung mau jalan yang mana kita harus tempuh kayak gitu loh. Terus kita juga nguatin di daftar pustaka. Kita baca apa aja kayak gitu. Dari situ kan kita kayak dapat ide-ide yang brilian begitu loh teman-teman. Oh iya, berarti masuk riset skunder ya, Kak? Kalau daftar pustaka tuh. Oh iya. Kalau kita sih ini kita belajarnya langsung ke praktisinya malah. Oh langsung ke praktisinya, siapa tuh, Kak? Ya kita kemarin kebetulan kan ada kakak kita yang lama di Perhumas, mantan ketua PMM tahun lalu itu Kak Dian Aris Maulana, kan sekarang beliau ada di Jakarta. Nah itu
syukurnya beliau bisa kita istilahnya kita mintain untuk nge-review proposal kita gitu, yang benar-benar dari awal sampai finish itu ya beliau yang ngawal gitu. Sama Vea juga itu dia. Jadi kita kayak sharing-sharing gitu, program ini kayak gimana kurangnya kayak gitu. Kalau ada yang kurang ya ditambahin, kalau yang berlebihan ya kita kurangin begitu. Berarti secara tidak langsung Kak Dianya jadi pembimbingnya ya Kak? Ya, bimbing jalan yang benar, karena kita bertiga ini nggak benar semua. Nyasar. Bukan lagi, Wak. Bukan lagi. Ini jalanan berkelok-kelok. Jadi ya udahlah ya. Gimana lagi, harus ada yang membimbing gitu loh. Bener. Buat revisi ya betul. Kak. Iyalah pasti. Kira-kira nih Kak, dari campaign itu ada sasaran langsung ke masyarakat atau enggak sih Kak sebenarnya? Siapa ini? Mau jawab? Kak Vira deh boleh jawab. Ada banget, karena emang tujuan awalnya kan sasarannya di masyarakat, jadi tinggal kita tentuin nih mau masyarakat yang seperti apa yang mau kita sasar. Nah kalau waktu kemarin sih kita emang langsung tujuannya ke bapak-bapak sama ibu-ibu, bukan ke anak mudanya lagi. Jadi dari umur 30 sampai 50-an, karena emang kan yang sulit mendapatkan informasi atau tidak terlalu terliterasi kan masyarakat yang seperti bapak-bapak atau ibu-ibu kan. Maksudnya mereka masih kurang. Kalau anak-anak muda seperti kita kan ada Instagram, Twitter, terus bisa dengar podcast, malah banyak banget kan hal-hal kayak informasi yang gampang didapetin. Tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu nih malah sering mendapatkan informasi yang salah kayak hoax gitu melalui WhatsApp dan segala macam. Nah waktu itu tuh kita sasarannya ke masyarakat yang emang kurang terliterasi kayak gitu sih. Jadi emang kalau campaign tuh pasti ada sasaran masyarakatnya, dan kalau bisa sih yang jelas jangan sampai kayak ke seluruh masyarakat Jawa Timur. Maksudnya kan masyarakat Jawa Timur tuh banyak kategori-kategorinya juga. Ada yang umurnya segimana sampai segimana, terus masyarakat yang bekerja di mana kayak gitu-gitu. Nah kalau bisa dispesifik nih targetnya, karena jangan sampai kita bikin campaign yang terlalu wah banget tapi akhirnya nggak bisa diwujudkan kayak gitu. Kalau bisa tetap yang rasional juga bikin campaignnya kayak gitu teman-teman. Nah, dari campaign itu tadi itu sebenarnya ada peningkatan pengetahuan dari masyarakat sendiri atau masyarakat masih banyak yang bertanya-tanya, Kak? Mungkin ada yang lebih sekiranya meningkat pengetahuannya. Aku jawab ya. Jadi kan tujuannya nama kegiatan ini PR campaign. Jadi bagaimana kita mengedukasi para masyarakat yang di luar yang membutuhkan dan juga kekurangan informasi dan literasi. Jadi ya itu adalah tantangan kita sebagai praktisi public relation. Jadi kayak gitu. Bagaimana kita memperpersuade masyarakat biar mereka itu jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang-orang di sekitar kayak gitu. Ya emang sulit susah sih. Nah, gimana ya sulit susah. Ya, benar sulit susah emang. Gimana tuh? Ya, biar ya itulah ya Pak. Jadi ya agak susah sih, soalnya kan namanya juga masyarakat. Apalagi kita kan bukan orang yang mempunyai kedudukan di lini masyarakat. Jadi agak susah. Benar. Emang ya kita kemarin mikirnya apa sih campaign itu yang benar-benar mereka itu dapat memperhatikan. Kalau ngomong, misal ya, aku ngomong hey, mereka itu harus melihatkan dan mendengarkan. Oh, si Gandung itu bilang hey, berarti harus memperhatikan kayak gitu. Istilahnya kayak gitu. Nah, kita itu membutuhkan kayak gitu. Siapa ya yang, makanya kemarin kita menggunakan komunikasi tradisional kayak gitu. Jadi, memilih strategi itu yang benar-benar harus hidup di samping masyarakat kayak gitu. Jangan sampai katakanlah orang benar-benar di pegunungan susah sinyal, kamu masukin teknologi, itu salah banget. Itu salah banget sih, karena ya mereka nggak relate gitu loh. Kalian menggunakan medianya kayak gitu, latar belakang masyarakat yang kayak gitu, jadi ya nggak
susah begitu. Jadi nanti informasi yang mau disampaikan agak delay. Ya berhasil tapi agak delay karena mereka tidak merasa membutuhkan media kayak gitu. Benar. Gitu, ibu-ibu. Jadi intinya kita juga harus mengenali target kita juga sih, kayak target kita tuh seringnya kayak ngelakuin apa, ngumpul-ngumpulnya tuh di mana, biar nanti kalau kita tembakin strategi itu tuh nyampe ke mereka kayak gitu sih. Ya betul, Yes, betul. benar banget. Kita harus tahu dulu nih, pantau dulu target kita seperti apa. Iya. Waktu nyusun itu kayak nyusun empathy map dan lain sebagainya gitu nggak sih, Kak? Gimana tuh? Kayak target audiens ya, kita nyebutnya target audiens. Iya. Baru habis itu disusun lagi kan usia Iya, dan lain benar sebagainya banget. kayak gitu. Ember. Kita kemarin juga mengotak-ngotakan mereka berdasarkan usia dan kayak kebiasaan mereka masing-masing gitu. Iya sih, kemarin kita kayak gitu juga. Itu penting sih, karena ya Penting banget. kalau nggak ada target, kampanye ini mau disasarkan ke siapa? Ke hewan, ke tumbuhan. Ya mohon maaf. Iya. Iya benar banget, Kak. Dan emang harus spesifik banget ya itu target audiens untuk menyelaraskan campaign yang mau Dan satu lagi harus rasional sih, jangan sampai kita yang luar biasa banget bikin campaignnya tapi emang nggak bisa diwujudin gitu, kayak impossible untuk diwujudin kayak gitu. Oke, benar banget. Dari sesi pertanyaan yang sudah berkaitan dengan lomba-lomba ini, kita akan masuk ke sesi fun fact. Yeay. Apa nih? tuh? Dari Kak Gandung dulu nih. Mohon maaf, Apa? fun, bahagia, fakta, bahagia berfakta apa nih maksudnya? Kan pada tahu semuanya kalau Kak Gandung itu jiwa PR-nya tuh udah melekat sekali nih. Mendarah daging. Maaf, nggak ada. Ngeri. Gandung PR Senatama. Nama tengahnya itu. Kurang. bukan kayak gitu konsepnya. Kayak gimana? Gimana fun Kak fact-nya? Gandung kan sudah melekat PR-nya. Tapi ternyata itu bukan dari jurusan PR sendiri, melainkan administrasi publik. Terus gimana tuh Kak? Biar kenapa tertarik kok dengan PR situ, Mas? Oke, dari aku cerita aja ya. Aku seneng sama PR karena aku emang orangnya suka ketemu sama orang yang baru, entah itu mau ngobrol kesana kemari, ke atas ke bawah, depan belakang kayak gitu, terserah itu, pokoknya aku seneng banget mau diajak ngobrol, entah itu sharing kayak apapun. Terus entah itu orang itu kayak membutuhkan, makanya aku kenapa aku nggak tahu sih ini hobi atau passion. Aku pokoknya ketemu sama orang itu kayak kayak bersemangat gitu loh, kayak passion rasa humanisku can relate gitu loh istilahnya. Jadi ya udahlah. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan, aku tuh mesti kalau nggak dimasukin sponsor, humas, LO, udah 3 ini aja mentok. Aku nggak bisa jadi bendahara, nggak bisa jadi apalagi ya, acara, terus gak bisa jadi Ketua pelaksana. Itu nggak ada. Konsumsi. Hidup ini udah tua. Konsumsi pernah, karena itu juga berhubungan dengan klien kan. Oh iya. Gitu. Makanya aku kirain sama makanan. Makanya aku seneng banget bisa diberi kesempatan di MN jadi wakilnya Tobi sebagai wakil koordinator PR kayak gitu. Seneng aja sih bisa kayak ketemu orang-orang baru kayak gitu. Dan aku pastinya juga tetap berusaha, maksudnya biar bisa mengimbangin teman-teman yang lain bahwa aku tuh bisa, meskipun aku nggak terlahir dari anak Ilkom, tapi
Aku mau mematahkan stigma kayak gitu dengan membaca-baca, dengan sharing-sharing kayak ketemu orang baru kayak gitu, curi-curi ilmu lah intinya begitu. Nggak cuman PMM, nggak cuman PMM. Aku bisa curi-curi ilmu dari kehidupan sehari-hari, curi-curi ilmu dari orang-orang lain yang di sana udah sukses kayak gitu. Jadi kayak sharing-sharing, minta pendapat kalau aku melakukan hal ini kira-kira baik apa enggak kayak gitu. Sharing-sharing, ikut kegiatan kesana kemari kayak gitu, ikut organisasi kayak gitu. Berarti dari semua itu alasan utamanya itu karena suka berhubungan sama orang. Jadi pengen mendalami ilmu dari kehidupan. Mohon maaf, itu bukan berhubungan sama Oh, orang, iya. berkomunikasi Ya, dengan orang. dengan orang. Itu ya gimana? PHP dong kalau hubungan sama orang semua. PHP dong Kak Gandung. Ya, aku tipe orang yang kayak gitu. Aku seperti keset welcome gitu loh. Oke nih, kalau buat Kak Vira, fun fact-nya apa ya kira-kira? Bentar Kak. Apa yo? Kalau Kak Vira, semuanya di Makassar. Kalau buat campaign di divisi PR itu Kak Gandung sosoknya kayak gimana? Ini masih menyangkut Kak Gandung dulu. Tapi aku yang jawab ya gitu ya, sebagai staffnya dia ya. Ya, oke. Gimana tadi pertanyaannya? Kalau ada satu minta untukku. Kak Gandung gak kedengeran suaranya dia. Apa-apa, biar agak rileks saya. Kalau buat campaign di PR, sosoknya kayak gimana? Kak Gandung tuh orangnya, aku udah pernah sih ngomong ke orangnya langsung ya nggak Kak Gandung beberapa hari yang lalu. Iya kan? Kayak aku tuh senengnya Kak Gandung tuh ngepimpin anak-anaknya tuh adil banget pertama itu. Jadi kayak dia tuh secara bergantian kasih percayaan ke anak-anaknya. Jadi kayak prewedding pertama tuh benar-benar aku langsung di chat sama Kak Gandung sama Kak Tobi juga sih. Waktu itu kayak dikasih tanggung jawab, terus habis itu ya udah aku selesain bla 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 bla. Terus habis itu next ke orang lain lagi. Jadi semuanya tuh dapat giliran untuk megang tanggung jawab kayak gitu. Jadi dia tuh adil banget dan nggak cuman kan ada tuh biasanya tuh kayak anak emas di divisi atau anak emas di organisasi kayak gitu kan. Nah kalau Kak Gandung tuh orangnya nggak kayak gitu. Jadi semuanya adil rata gitu dan dia seneng banget berbagi ilmu. Pernah nih aku gara-gara ngebahas prewedding aja nih awalnya ngebahas prewedding berempat sama ada 2 orang lagi staff yang lain. Terus kita tuh sampai ngebahas horor-horor guys. Jadi kita tuh awalnya ngebahas proker, lanjut sampai jam 12 malam ngebahas hal-hal yang serem-serem gitu dan akhirnya aku ketiduran guys sambil ngedengerin dongengnya Kak Gandung. Jadi se-fun itu sih dia jadi jadi kakak di divisi kita istilahnya kayak gitu. Jadi udah senang berbagi ilmu, adil juga, orangnya juga seru kayak gitu. Dan relasinya banyak. Itu salah satunya, relasinya banyak ke Gandung. Ini yang jelek-jeleknya disebutin juga nggak? Yang jelek-jeleknya disebutin juga nggak? Nggak bercanda, nggak ada. Mantap lah pokoknya Kak Gandung. Nggak jelas ini, nggak jelas. Iya ya. Aku sih dari kepengurusan yang tahun lalu ya Mas ya. Iya. Kenapa? Arot kayaknya. Iya Pak. Ikan kamu yang screening aku kan.
Gini sih, kalau kalau menurutku sih bukan marah-marah ya, jatuhnya itu lebih ke tegas aja sih. Jadi dia kalau misal ngasih pengarahan ke teman-teman yang lain gitu, dia lebih ke tegas. Kalau semisal ada yang keliru atau kayak gimana itu dia tegas gitu sih. Karena kalau semisal nggak ada ketegasan gitu kan pasti yang lain nggak ada yang bisa gerak dan segala macam Nah, gitu kan. bener. Nah dengan 1 juta ketegasannya buat Kak Gandung Apri. itu 1 juta buat Apri. jangan lupa ini ya apa transfer. Nanti tolong dikirim rekeningnya, mohon maaf tolong dikirim. Oke, siap. Kayaknya udah datang nih hadiahnya nih. Ya gitu sih. Jadi orangnya itu lebih ke tegas gitu ya. Dengan ketegasannya itu dia bisa ngatur sedemikian rupa supaya teman-teman yang lain itu bisa sadar dan tahu gitu loh posisinya kayak gimana. Bukan marah-marah sih kalau menurutku. Hmm. Hmm. Aku mau klarifikasi juga. Jadi begini, para audiens Perhumas Muda Malang, saya marah-marah itu karena ada tujuan. Aku nggak mau kalian itu nanti di dunia pekerjaan lelet, lemot, nggak disiplin, kerjanya nggak bener. Aku nggak mau kayak gitu. Makanya aku pengen kalian itu terlatih dengan mental kalian. Jadi kalau kalian ngeluh kayak gitu, berarti kalian belum siap untuk kerja di dunia kayak gitu. Ya, saya itu sorry kalau orang kayak gitu nanti kalian akan juga terbanting dengan teman-teman yang lain juga kayak gitu loh. Aku nggak marah sih, kalau aku marah itu pasti ada akibatnya gitu loh. Tanya aja pada teman-teman yang lain. Alasannya ya. Ya ada alasannya. Ada akibatnya. Akibatnya stres ya dimarahin. Aku marah ada akibatnya, anak itu lebih baik lagi gitu loh, ya kan? Iya benar. Oh, Benar sih benar. Setuju. Bukan aku orangnya yang kaku kayak kanebo kering 1 tahun nggak dipakai kayak gitu, bukan lo ya. Coba tanya anak-anak gitu lah. Itulah pokoknya. Oke, berarti tujuan Kak Gandung kan baik Iya. banget sebenarnya ya. Marah itu untuk mendisiplinkan teman-temannya, Biar ya kan? kita profesional juga Iya. nggak sih jatuhnya tuh. Ya betul. Kayak, Tuh, apalagi kan Benar kita banget. Perhumas Muda Malang kan, jadi kita harus benar-benar dituntut untuk profesional di hadapan semua orang. Namanya juga PR, sih benar-benar. the etik. Gitu. Oke, sudah kita tanya-tanya tentang fun fact. Sekarang kita ada sesi tada, yaitu tanya PR muda. Nah, di sesi pertanyaan Aku ini deg-degan ada yang ini. beberapa pertanyaan dari teman-teman. Aku deg-degan Kenapa, yang ini ya, mohon maaf. Oh, enggak. Pertanyaannya enggak sulit-sulit banget kok, Kak. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang udah kita saring, dan mungkin bisa dijawab sama kakak-kakak ini ya. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Kak, gimana sih biar nggak burn out buat kerjain project kuliah dan handle organisasi secara bersamaan? Oke, mungkin bisa dari Kak Afri dulu, baru habis itu Kak Firmut, baru bisa ke Kak Gandung lagi. Oke, ini langsung aja ini ya. Ya dijawab nanti Langsung malam. aja. Oke. Ya 11 ya. Kan ini kalau dari tayang perdana jadi 24 jam nggak sih kayak wayang gitu tayangnya sedikit teman-teman Campaign kita dong. ya kayak Aduh. 15 menit doang tampil di Spotify sama YouTube kok. Iya. Lanjut. Tolong Oke. CO DMP tolong ini disaring ya nanti. Ya nanti dikat aja, dikat. Cut. Masukin juga boleh. Ya kalau dari aku sih gimana caranya supaya bisa membagi waktu dengan baik gitu ya, secara bahasa gampangnya itu. Kalau dari aku sih yang penting sih pertama kali kita harus punya prioritas ya.
Jadi dengan kita punya prioritas di situ kita bisa membagi kiranya pekerjaan ini nanti itu bisa kita handle lebih dulu nggak sih? Maksudnya lebih urgent gitu loh, lebih urgent kita handle. Kalau semisal ada pekerjaan lain yang itu nanti bisa kita kerjakan setelah mengerjakan yang lebih penting dulu ini, ya kita kerjain yang paling deket dulu, yang paling urgent. Dengan kita bisa memprioritaskan kayak gitu, kita nggak pilih kasih gitu istilahnya. Karena di sini tuh nggak ada yang istilahnya itu proker yang paling susah atau yang paling penting. Ya semuanya penting, karena dengan kita punya prioritas kayak gitu tuh, kita punya disiplin waktu dan pembagian waktu yang baik, kayak gitu. Dan usahakan kalau semisal kita kemampuannya memang punya 2 event, ya cukup 2 event aja. Jangan kita pengen event kayak gini, terus kita ikutin semuanya. Tapi ujung-ujungnya nanti kita keteteran dan itu hasilnya nggak bakal maksimal gitu loh. Kalau aku sih kayak gitu. Jadi lebih ke prioritas dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan kemampuan kita kayak gitu. Oke, siap. Boleh lanjut ke Kak Vira. Oke, Gimana nih Kak? Biar nggak burn out tuh. Oke, kalau aku sih tadi sama Afri. Pertama pasti prioritas. Pokoknya kalau kita menjalankan sesuatu kan pasti harus ada prioritasnya ya. Ini kita ngejalanin itu prioritasnya berapa. Misalnya dari 1 sampai 100 ini prioritasnya segede apa sih kayak gitu. Dan kalau bisa kalau kita punya beberapa organisasi harus balance gitu. Harus semuanya diratakan. Karena nggak ada organisasi yang pengen di nomor 2 kan istilahnya kayak gitu. Terus kedua, tahu kapasitas diri. Sama kayak yang dibilang tadi Afri, jangan pernah ngambil hal yang kalau kamu udah tahu kamu tuh udah nggak mampu gitu, cuman karena kamu pengen mungkin kamu cuman pengen banyakin temen lah atau dan segala macam, tapi karena kamu nggak mampu akhirnya keteteran atau akhirnya tanggung jawab kamu yang sebelumnya jadi keteteran. Kamu harus tahu prioritasnya kamu juga dan kapasitasnya kamu juga. Sama kalau aku sih ini yang paling aku selalu tekenin sama diri aku, kalau aku menerima tanggung jawab berarti aku harus mengorbankan suatu hal di dalam diri aku. Entah itu waktu aku buat mungkin ngecek sosmed atau nonton YouTube atau misalnya buat tidur. Jadi kayak kalau aku menambahkan satu list tanggung jawab lagi ke dalam diri aku, berarti hal yang menyenangkan kayak nongkrong dan lain-lain itu berarti harus aku kurangin kayak gitu. Jadi durasi hal-hal yang kayak gitu harus kukorbankan dulu untuk sementara kayak gitu. Itu sih yang selama ini aku lakuin. Itu aja guys. Oke. Wanja ya nih. Oke, mungkin bisa lanjut ke Kak Gandung nih. Gimana Kak? Nah ini yang luar biasa nih Kak kalau Kak Gandung. Kita harus dengarkan guys. Sama sih. Harus dicatat nih guys. Kayaknya sama sih. Kalau aku apa ya? Kalau aku sih biasa. Aku sih berusaha untuk menjadi multitasking intinya gitu. Tapi ya harus tahu kapasitas diriku kayak gimana. Jadi aku nggak semuanya bisa kayak ini itu. Aku bisa, tapi nggak harus selama 7 hari itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kadang hari ini ya bisa kayak gitu. Tapi ya kembali lagi ke kebutuhanku aku ikut itu, aku hadir itu, aku melayani teman-teman kayak gitu. Ini melayani dalam konotasi positif loh ya, bukan melayani yang hal aneh-aneh. Tolong dicatat. Ayo. Ya, itu. Ayo. Konsultasi. Lengkap nih kayaknya nih. Sharing kayak gitu. Jadi, kalau aku juga sama ini timeline hidup. Jadi aku selama ini ada timelinenya teman-teman. Jadi bulan ini mau ngapain, bulan ke depan mau ngapain kayak gitu. Jadi biar aku tuh ya pokoknya dalam diriku itu aku tanam 1 hari aku harus berprogres 0,00001%. Entah itu melewati apa, entah aku membaca artikel, membaca buku, membaca jurnal, membaca
di IG, membaca apalah kayak gitu. Yang penting aku harus mengupgrade keilmuan dan biar aku tuh nggak ketinggalan dengan yang lain kayak gitu. Begitu. Untuk multitasking ya itu sih. Kebetulan aku juga megang beberapa tempat, beberapa kayak organisasi kayak gitu. Jadi ya sebisa mungkin aku tetap bisa perform dengan baik. Ya, walaupun di belakang itu banyak tragedi-tragedi kayak gitu ya, alhamdulillah sampai saat ini aku bisa menghandle semua itu kayak gitu sih. Begitu. Oke, mantap nih Kak. Wih, kalau Kak Gandung nih emang multitasking banget ya. Emang Kak Gandung Enggak keteteran juga, apa? biasa aja sih. Itu. Wih, udah biasa ya soalnya Kak. Alhamdulillah sih. Ada lagi kah pertanyaannya? Yang kepo-kepo. Masih ada. Tenang, Kak. Ayo Pertanyaan kepoin yang kita. kedua nih. Yang julid-julid gitu loh. Iya. Mohon maaf ini podcast PR on podcast gitu loh. Jadi kalau julid itu tidak sesuai konteks, mohon maaf. Julcast. Cakep Kak. Julid on podcast. Julcast. Lanjut, Ibu. Kak Gandung, Kak Vira, sama Kak Asfi, Kak Afri kan pasti punya Afri. media sosial. Nah, bagaimana cara membangun personal branding di media sosial versi kalian? Siapa dulu nih? Oke, kalau aku juga baru fokus ke personal branding di sosmed tuh baru tahun-tahun ini ya, 2020. Apalagi benar-benar 2020 membuat kita tinggal di rumah seterusnya dan seharian di rumah. Jadi kayak benar-benar banyak hal yang bisa kita lakuin dan terutama untuk menghandle sosmed diri sendiri. Nah, kalau aku sih kayak ya udah kita bagiin aja apa yang udah kita lakuin kayak gitu, kayak kemarin yang juara ini, terus kayak kan ada highlight tuh. Nah itu tuh aku Ya, bikin betul highlight. sekali. Saya nanti juga menjawab itu, tapi sudah keduluan Anda ya sudah. Ya aku akhirnya Sabar. memperbaiki highlight aku. Aku cek mana sih yang perlu tetap ada di highlight aku atau mana sih yang perlu ditinggalkan kayak gitu. Tapi tetap aja sih di highlight aku juga tetap ada hal-hal yang fun juga. Tapi kan ada bisa di name gitu kan. Jadi kayak misalnya aku ikut proker ini atau kayak waktu itu ikut jadi panitia Olimpiade Brawijaya, aku tulis juga, ikut jadi himpunan aku tulis juga, semuanya aku bagiin di situ karena balik lagi nanti kalau kita kerja kan bakalan diperhatiin juga kan. Terus kayak aku juga nulis kan biasanya ada orang yang malu ya nulis di bio-nya kayak dia jurusan apa, univnya di mana kayak gitu. Kalau aku sih enggak sih, aku lebih ke ya udah aku memperkenalkan diri aku aja biar nanti pas orang lihat tuh ya udah orang tuh tahu kalau aku anak komunikasi. Jadi kalau misalnya butuh apa-apa mungkin soal komunikasi yang bisa aku bantu ya udah bisa lewat aku kayak gitu. Terus cantumin kayak bio LinkedIn kah atau Twitter kah, tergantung sih kita aktifnya di mana. Jadi ditambahin lagi di Instagramnya gitu. Atau kayak kalau di Twitter aku juga tambahin link Instagram aku kayak gitu sih semuanya guys. Bener-bener didesain ya Instagramnya. Iya, baru banget sih tahun ini. Kenapa? Lebih main ke Instagram sama Twitter. Instagram sama Twitter sih. Tapi paling banyak Instagram. Oke. Nah, kalau versinya Kak Afri gimana? Waduh, kalau aku sih sebenarnya sih nggak terlalu yang gimana-gimana ya, karena ya aku sebenarnya udah lama main sosmed, yang paling sering sih emang Instagram. Jadi kalau di Instagram itu bisa di follow ya, di Afri RMJNI. Promosi bapaknya. Bener banget sih. Nah itu banget sih. teman-teman nanti gini. Ini nanti teman-teman bisa dicek di Instagramku, public kok, nggak bakal di private, karena di situ nanti pasti yang jelas aku memperkenalkan kegiatanku apa aja sih kayak gitu. Termasuk aku suka mendaki gunung ya aku share tentang mendaki gunung. Tapi pun itu nggak menutup kalau semisal aku punya istilahnya prestasi ataupun kegiatan yang positif, itu pasti nanti aku share. Ya harapannya adalah kita di sini tuh kalau di media sosial itu jangan jadi orang yang fake gitu loh. Makanya aku sendiri jujur nggak punya fake account. Jadi aku emang di situ
Tim Afri. Jadi emang khusus itu aku buat supaya ya ketika nanti di dunia kerja itu kita dicek kalau semisal akun kita itu emang ya menceritakan tentang diri kita, aktivitas kita selama membawa sosmed itu gitu. Dan juga aku di situ apa? Kirim rekening lagi ya 2 juta. Siap. Alhamdulillah rezeki. Terus kalau untuk ini sih di Twitter itu aku nggak terlalu aktif, tapi di situ aku aktifnya adalah mencari informasi yang lagi update. Jadi di situ kan kita belajar PR-nya itu di situ. Kita jangan sampai menutup diri tentang sosmed, terutama di Twitter karena perputaran informasinya itu cukup cepat dan itu banyak banget gitu loh. Termasuk di berita-berita online itu. Setuju. Ya. Nah, dengan situ kita juga bisa mempelajari tuh publik sekarang itu seperti apa. Dengan kita mempelajari publik nantinya pasti kalau ada wawancara atau kayak gimana kita bisa menjawab gitu loh kondisi terkini tentang masyarakat itu apa gitu. Terus kalau untuk Facebook aku juga masih aktif karena aku kebetulan ya emang hobiku adalah anak motor. Jadi aku ya punya beberapa komunitas motor yang ku ikutin. Dan itu grupnya ada di Facebook gitu ya. Nah itu aku masih tetap ini sih sering berkomunikasi sama grup di situ, sama ini juga marketplace di Facebook gitu. Tuh guys, kalau ada yang suka motor-motor nih hubungin Afri. Nah, Ini fun fact loh guys, kalian nggak tahu ya kan nanti kalau guys? mungkin ada yang Fun Ya, fact ini loh. kalau teman-teman suka piknik atau touring nanti bisa lah aku temenin gitu. Aduh. Promosi lagi dia Pak. Promosi mulu nih apa ini? Iya. Salah satu cara buat personal branding nih Kak. Iyalah. Ya intinya pokoknya dengan apa media sosial yang kita punya, kita kalau bisa manfaatkan dengan baik, yang positif, kita banyakin berjejaring dengan orang baru, kita kenalan. Dan kalau bisa tuh kenalannya itu jangan hanya sekedar say hello, tapi ya kita bisa sharing-sharing gitu loh. Meskipun itu bukan orang yang penting banget. Maksudnya kita nggak cuma kenalan sama orang yang punya posisi gitu. Kita kenalan aja sama semua orang gitu. Siapa tahu nanti rezeki kita di situ. Karena intinya kalau dengan berjejaring itu kita tidak memandang siapa, dia posisinya apa kayak gitu. Itu nanti pasti insya Allah kalau ada bantuan pasti bisa dibantu lah. Oke, langsung ke Kak Gandung aja ya untuk mempersingkat waktu nih Kak Gandung. Nggak bisa gimana singkat ini versinya? dia, nggak bisa. Nanti ada podcast kedua ini kayaknya. Ada yang kedua nih. Boleh. Kalau aku sendiri sih melihat saran dari sosial media itu. Jadi nggak semua bisa aku samakan. Kalau Facebook kayak gimana, Twitter kayak gimana, Line, WA, IG kayak gitu kayak gimana. Jadi aku semua sosial media aku tuh aku ada apa ya, ada kayak tupoksinya gitu loh, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau IG itu aku show up kegiatanku ke teman-teman, aku ikut apa. Nah nanti kegiatan itu aku juga setuju sama Vira tadi jadiin highlight biar teman-teman di luar sana siapa tahu nih ada HRD melirik lagi begitu. Betul sekali Bapak. Gitu. Nah terus IG sih sebenarnya aku lebih digunakan untuk ya tadi show up kegiatanku apa aja. Terus aku juga aktif di LinkedIn. Di LinkedIn aku biasanya sering-sering nulis-nulis entah itu apalah tentang dunia keprofesionalitas. Terus kayak komentar-komentar di akunnya rekan-rekan LinkedIn kayak diskusi-diskusi ringan kayak gitu-gitu ada. Terus kalau ada yang DM ya juga aku balas kayak gitu. Cari-cari informasi tentang dunia profesional, tambah-tambah ilmu kayak gitu. Terus kalau Facebook aku jarang-jarang sih on off kayak gitu, sama Twitter juga aku juga aktif. Begitu. Jangan lupa kalau IG Senatama Gandung, kalau LinkedIn Gandung Senatama, kalau Facebook Senatama Gandung. Dah itu aja, cari aja Senatama Gandung itu ada semua di Langsung muncul ya fotonya ya. ya otomatis. Pasti tuh pertama Kak Gandung. Itu aja ibu-ibu.
Oke, thank you Kak. Sekarang kita lanjut nih, ada game jawab cepat. Jadi nanti kakak-kakak ini akan dikasih 2 pilihan dan kakak-kakak ini jawab secara bersamaan dari memilih salah satu pilihan ini ya. Oke, siap? Oh iya. Iya. Oke, pertanyaannya pertama. Nongkrong atau organisasi? Organisasi. 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 Oke. HP ketinggalan atau dompet ketinggalan? Dompet ketinggalan. HP ketinggalan. Aku dompet. HP ketinggalan. Aku dompet. Oke, 2-1 nih. Indomie atau lalapan? Indomie. Apaan? Lalapan. Lalapan is the best. Oke, terus jalan bicycle atau ngojek? Jalan apa? Ngojek. Bicycle, jalan kaki. Bicycle. Ya ngojek lah. Ngojek aku. Ngojek lah. Teknologi, Wak. Oh, ngojek. Tepat waktu atau deadliner? Tepat waktu. Deadliner tuh tepat waktu. Aku deadliner aku. Aku tergantung sih, nggak Oke. bisa. Kadang deadliner, kadang kalau waktunya banyak ya udah dari Ya itu Cicil. curhat Nanda itu. lanjut. Lanjut. Gunung atau pantai? Gunung. Gunung. Oke, 2-1. Anak Gunung atau selatan, Wak. pantai? Anak selatan can relate. Anak pantai santai. Terakhir nih Kak, terakhir. Ini nih kayaknya jawabannya nih 3-0 nih. Oh, Online atau offline? offline. Online. Offline. Ternyata pun Ya, itu. offline aku suka Ya offline. aku offline nggak bisa aku. Harus Kalau pertemuan aku offline. Nggak bisa. Jadi yang mana nih Kak, online atau offline? Offline. Offline kalau pertemuan. Terakhir nih Kak, aduh bisa dimasukin atau enggak ya? Masuk lah. Satu periode atau 2 periode? Satu periode. Satu aja. Satu. Cukup satu ya kita. Ya kan kita memberikan kesempatan ke adik tingkat Betul kita banget, untuk Afri. berkarya Afri gitu loh, banget. nggak Betul lama-lama. banget. Aku setuju Kalian sama semua aku. kan Kita 2 sedekah periode nggak ya sih? kan, aku udah tuir gitu loh. Sedekah tahu. Gitu deh ya. Iya. Kita Udah semua tua. 2 periode. Mungkin Aduh. kalau berani dimasukin bisa dimasukin. Ntar Oke Kak, ini udah di penghujung acara. Hei, katanya 24 jam. Ngapain penghujung acara? Iya. Padahal kita masih banyak yang mau diceritain. Iya loh. Ini nanti ada episode podcast selanjutnya untuk kakak. Podcast sama Oke, tuh. boleh. Nanti PR bikin kok, tenang aja. Tenang aja. Oh, Tetap. oke Kak, makasih buat waktunya dan kesempatan buat sharing-sharingnya kali ini. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih kembali, teman-teman. Oke, terima kasih guys. Dari sharing-sharing kali ini ada wejangan nggak sih buat PR-PR muda di luar sana yang juga lagi proses untuk menumbuhkan prestasi dalam diri mereka? Apa nih wejangannya? Siapa dulu nih? Kak Gandum. Kenapa harus aku dulu, Pak? Karena Bapak wejangannya banyak. Nggak dikasih kesempatan buat mikir ya. Kayaknya aku ngomong terus kayaknya udah kata-kata mutiara deh, Wenda. Bisa Apa tadi. ya? Harap Oh dicatat. ini. Jadilah berlian di antara kegelapan. Semangat semuanya. Senatama Gandum. Shine bright. Tolong dicatat ya. Shining Ada notulen nggak sih? Ini ada notulen nggak sih? Dari Senatama 2020 Oktober gitu loh. Langsung buat caption nanti.
tolong dong nanti ke CODMP itu ada notulensi podcast gitu, podcast gini biar ada apa nanti ilmu-ilmu. Lanjut. Lanjut selanjutnya Kak Afri. Apa nih? Oke, kalau dari aku sih intinya kita jangan lelah untuk belajar meskipun itu dikit asalkan continue gitu. Maksudnya istiqomah bahasa agamanya itu. Sedikit nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Benar. Ya, yang relate sama tadi, satu hari 0,00001% ya kan? Mm-mm. Kayaknya mirip sih sama wejangan aku ini juga. Loh. Kontak ini, Kalau kontak. Kak Vira apa emangnya jangannya? Kalau aku lebih ke intinya kita tuh jangan pernah ngebandingin diri kita terus sama orang lain. Jangan pernah membandingkan pencapaian kita sama orang lain. Jadi coba bandingin aja deh pencapaian kita di masa lalu dengan pencapaian kita sekarang. Maksudnya kita tuh jadi manusia tuh udah berprogres apa belum kayak gitu. Kayak seperti itu guys. Jadi jangan selalu melihat orang lain tapi akhirnya menutup diri karena melihat orang lain udah terlalu wah kayak gitu. Karena emang kan rumput tetangga selalu lebih hijau guys. Seperti itu guys. Firmu Itu ya. Oktober 2020. Bisa dicek di Twitter saya sudah Rumput menulis itu tetangga. juga guys di tweet sebelum-sebelumnya. Jadi di @firmudi itu aku bikinnya 2 bulan yang lalu apa ya? Iya bisa Siap. dicek guys. Nanti mutualan ya. Sinyal di kosku agak ngandat untuk ngecek Twitter. Oke seperti itu saja guys. Oke, kalau gitu makasih banyak buat kakak-kakak semuanya. Seru banget sih ngomong-ngomong. Sama-sama. Yeay, Sama-sama Asri dan Siti Hamra. Jangan kapok main ke podcast ya, Kak. Enggak. Oke. Jangan kapok undang kita. Intinya. Oke, buat teman-teman jangan lupa juga stay tune untuk episode selanjutnya. Buat yang udah dengerin, thank you. Sehat selalu. Dan sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah. Podcast PR on Podcast by Perhumas Muda Malang Raya.